Peter, William, Hendrik, Hans, Jansen. Aku kangen kalian. Dia teh bukan hantu, ini teh Sophie teman aku. Nggak semuanya di dunia ini harus masuk akal kamu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner. Kali ini sama gua Bayu Indra. Kita udah kedatangan para pemain dari Junarisa The Series. Ada Sophie dan Ali. Hore, selamat datang. Yeay, hai. Saya berasa muda nih, seperti saya masih remaja juga seperti mereka. Lagi sibuk apa nih, Sophie sama Ali? Kita lagi sibuk promo. Wah iya benar, Ya. benar sekali. Apa lagi mungkin sekolah libur kah atau? Enggak. Alhamdulillah sekolah lagi libur, Sekolah jadi lagi bisa libur, melakukan jadi. kegiatan promo sekarang. Oke. Junarisa udah sampai episode berapa sekarang? Sekarang udah sampai episode 5. Sampai episode 5 di Disney Plus. Hotstar. Oke, boleh mungkin Sophie sama Ali siapa yang berdua yang mau cerita perannya di Junarisa sebagai siapa? Silakan dulu, You go ladies first. first dong. Widih. Kan kakak Ladies yang first lebih tua. Kecil Yaudah. sih. Disperse. Aku Junarisa berperan sebagai Angga. Angga itu karakternya dia yang paling tua di The Crew. Terus dia itu kayak yang membimbing adik-adiknya Nggak di supaya The Crew dong, nggak The Cousin ngelakuin dong. hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Terus dia juga suka sejarah tentang Bandung. Pokoknya dia yang bisa ngasih informasi saat dibutuhkan gitu. Oke. Kau Sophie? Ya, Risa ini aku berperan sebagai Risa di series Jurnal Risa, dan Risa Risa ini, kecil nih. iya, Risa ini karakternya tuh dia introvert, dia nggak bisa berbaur dengan baik lah sama teman-teman seumurannya, karena dia punya kemampuan yang menurut teman-teman atau orang lain tuh aneh, karena dia bisa ngelihat hantu. Makanya dia tuh temennya juga hantu gitu. Tapi pas lagi liburan sekolah ini dia ketemu sama teman-teman yang lain yang ternyata juga sama-sama bisa ngeliat, jadi dia ngerasa oh ada yang sama kayak gue nih. Jadi ya udah, abis itu Risa sama Dewi berteman baik gitu. Risa ini anaknya pintar nyelesain masalah, terus cerdik, walaupun dia pendiam dia tuh pintar banget gitu. Oke. Ini kan hantu ya, ada hubungan sama hantu-hantuan. Iya. Ini kalian nggak takut nih? Emang semua dua-duanya berani atau sebenarnya ada yang penakut di antara kalian? Sebenarnya kalau aku, as long as mereka nggak ganggu aku ya I'm fine gitu. Cuman kalau udah apa gitu, nampakin atau ngapa-ngapain itu aku udah takut. Ali, emang berani Ali? Takut sama hantu kan ya? Iya takut sih. takut. Terus lama syuting? Apalagi kalau misal dia nunjukin diri gitu bentar. Apalagi di sana kan walaupun kayak di sana emang rame, tapi kan kalau misal lagi sendiri, misal kamar mandi, kadang kan kamar mandinya ada yang jauh sama base camp. Jadi kayak kalau ke situ harus minta ditemenin dulu. Takut. Nah, sebenarnya ini yang jadi keunikan series Junarisa ya, series horor tapi yang mainnya tuh mayoritas kan anak-anak kan. Nah, itu lokasi syutingnya apakah sehoror? Mungkin kan juga beberapa pernah main film horor kan pasti kan? Iya. Apakah sehoror film-film yang pernah kalian bintangi kah, atau sebenarnya sama aja, lebih mungkin ya lebih nyaman lah, lebih aman untuk anak-anak? Kita syutingnya emang beneran di rumah tua yang udah lama terbengkalai. Wah, Masawi. Iya gitu. Tapi ya Kak, walaupun emang udah lama gitu, tapi kan pasti ada kayak apa ya, kayak ada yang ngelindungin kita lah, salah satu ada krunya, penjaganya. ada penjaganya. Gitu. Terus itu kan juga rame, jadi kayak nggak seserem itulah. Dan dibuat senyaman mungkin juga karena Nah. tadi kebanyakan anak-anak kan yang lain, jadi masih dibuat aman lah. Nah, gimana syuting bareng teman-teman yang mungkin usia hampir sama? Ya, seseru apa kalian film horor tapi mainnya sama anak-anak kecil? Seru dong. Seru sih, karena ya kita kan pasti bareng-bareng, kayak jarang banget kita ada scene sendiri-sendiri gitu, jarang banget. Well, mungkin Risa ada beberapa, lebih banyak dari yang lain. Cuman sisanya itu pasti barengan terus. It's either berempat atau ya
Bertiga, berapa sih? berlima. Ya kadang ramean, kadang nggak rame. Kadang berempat doang. Yang berempat tuh Angga, Risa, Kakang sama Niko itu pasti berempat terus. Tapi kan Risa kan bisa ngelihat hantu ya? Kamu bisa nggak? Nggak mau Oh, nggak juga mau. sih. Teresa sempat ngobrol sama Teresa soal karakter? Sempet kita Apa aja yang diobrolin? waktu itu kan ada pas waktu reading Teresa ke Jakarta juga kan, dan kita ketemu terus Oh, di Jakarta? iya waktu itu pas reading ketemu, cuman karena emang waktunya sedikit banget, jadi nanyanya yang perlu aja gitu. Teresa kalau misalnya gini gimana, terus ini gimana Lebih banyak ke gitu. gestur kah atau lebih banyak ke Iya sih, lebih ke Teresa kalau misal Teresa ada di posisi ini, Teresa bakal gimana gitu. Gila, pintar banget. Terus. Iya, cuman ini kakak malah belum ketemu Angga. Lu ketemu Angga? Belum. Sama sekali sampai sekarang? Belum pernah. Tapi itu belajar dari karakter Belajar karakter Angga sih, Dari YouTube waktu aja? itu juga sempat nanya-nanya Teresa juga kalau Angga masih kecil tuh kayak gimana, beda nggak sih sama Angga yang sekarang. Terus juga sering nonton YouTube-nya Jurnal Risa. Siapa tahu ada kayak gestur-gestur ciri khas Angga yang Ali bisa Tiruin, cerminkan betul. waktu dia masih kecil. Gitu sih. sempat ditawarin sama Teresa nggak buat kamu mau coba nggak aku buka mata batinnya? Enggak sih. Waduh. Enggak. Kalau ditawarin gitu juga aku nggak mau. Aku takut. Cuman selama syuting aman nggak? Kemarin sebenarnya Niko waktu aku ke MD sempat bilang katanya sempat ada yang usil. Nah, kalian sempat ngerasain nggak tuh? Bukan kita sih. Bukan kita, Oh, ada siapa yang Quentin yang jadi kulon. Oh. Jadi waktu itu dia udah selesai duluan gitu lah, udah rilis duluan, terus pulang dia duduk di belakang, punyanya di depan, terus tiba-tiba tuh dia kayak diem aja, nggak lama dia tuh manggil Risa gitu, tapi pandangannya kosong kayak gini aja, terus lagi Risa gitu. Terus pas dibuat sadar sama bundanya, dia tuh bingung dia habis ngapain. Besoknya aku nanya ke dia, terus katanya, iya cuman gue nggak sadar gitu katanya. Tapi kalian aman selama syuting? Aman sih. Berapa lama syutingnya? Syutingnya kalau nggak salah 2 bulan. 1 bulan lebih. 2 bulan lebih 5 hari lah. Ya gitu loh. Dan itu selama itu benar-benar di lokasi aja kah? Maksudnya stay di lokasi atau pulang juga ke rumah? Kita setiap Jumat libur. Oh, ada liburnya. Jumat. Nah, chemistry sama teman-teman seusia semua nggak sih? Atau mungkin ada Ada yang lebih muda. yang muda, gimana tuh sama mereka? Iya, sebenarnya ada yang udah pernah ketemu juga. Tapi kalau sama belum yang ketemu, kita proses reading juga lumayan cukup memakan waktu. Itu juga kita bikin chemistry bareng dengan kayak main games, Nah, gimana, makan bareng. Mobile Legends mungkin? Enggak, kita sebelum reading tuh pasti main games dulu. Oija mungkin main Oija? Wah. Enggak dulu deh. Jurnal Risa 2, Oija. Waduh, Mas Alwi udah request nih. Ya, main apa kalian biasanya kalau di lokasi Kita bareng-bareng? sama, sama- acting director, coach director, actingnya itu juga fun banget. Kita diajak main setiap hari sebelum kita mulai membedah skrip. Kita tuh pasti main games dulu beberapa, kayak misal apa ya? Yang gitu-gitu. That was my favorite. Pokoknya kayak bikin suara apa, terus kayak nanti akhirnya misal 5 orang bikin satu suara, orang kedua bikin suara, orang ketiga bikin suara, orang keempat bikin suara sampai entar kayak jadi bikin lagu. musik gitu. Wah. Misal gitu-gitu, gamesnya seru-seru banget. Itu biar sebelum mulai syuting ya? Sebelum mulai reading. Reading. Jadi pas syuting tuh kita chemistry-nya udah dapet. Nah ngejaga mood kalian kan anak-anak kan waktunya bermain sama teman-teman juga. Ketika sama syuting gimana tuh ngejaga moodnya? Ya kita dibikin, ayo abis ini selesai gitu. Tapi enggak, nambah lagi. Atau enggak pakai Milo. Apa tuh? Milo bubuk. Oh, Itu. minuman. Oh, Ya, nggak diseduh. Enggak diseduh, bubuknya Udah, doang. bubuknya doang. Makanin. Supaya? biar nggak ngantuk. Oh iya. Gitu. Karena kan pas kan Mas Awi bilang kan emang dia butuh anak-anak yang moodnya sudah siap untuk berakting. Nah, jadi kan kalian ngejaga mood juga pasti penting banget dong di lokasi. Jadi pakai apa? Pakai
pakai Milo tadi. Kayak Bubuk Milo atau kayak minum nutrisari atau kayak nonton Tapi sejujurnya YouTube kita bareng. tuh kalau di set emang masih bercanda, cuman kalau udah ayo radio di posisi gitu ya walaupun masih ngobrol cuman tetap kayak ayo ini udah mau take nih, itu kita udah langsung siap sih, udah langsung masuk karakter gitu. Gokil. Apa sih yang akhirnya buat Ali sama Sofi ini ngerasa seru banget nih Jurnalisa The Series, entah mungkin karakternya kah atau mungkin ceritanya buat kalian yang mungkin baru juga atau seperti apa? Karena storyline-nya sih, kan di Indonesia ini jarang gitu ada, wah horor udah biasa ya, Iya. tapi diperaninnya sama anak-anak gitu, kayak mostly anak-anak dan jadinya juga Diangkat dari adventures kisah gitu, nyata dan juga. diangkat dari kisah nyata juga gitu. Anak-anak lagi, itu sih poinnya, anak-anak. Kalau dari Ali? The whole shooting process is amazing. Terus kayak Wih. kita main-main bareng, terus kita juga dapat banyak ilmu dari Om Awi. Om Awi, Om Dan Manoj, dan Dari sebenarnya cast- seluruh kru cast tuh lain. sangat mendukung kita buat main dengan baik dan benar sih. Ya. Dan Ya. dibawa dengan fun juga, nggak Iya. kayak serius banget gitu. Yang paling kerasa kayak wah lumayan capek nih syuting Jurnalisa, apa sepedahannya kan kayak banyak sepedahannya juga ya kan? Iya. Atau teriak-teriakannya, kaget-kagetannya apa nih? Ya itu sih dari sepedaan, teriak-teriak, dan lokasinya juga nggak enak banget. Ada kita di hutan, ada di rumah tua itu juga. Hutannya masih di area itu. Hutannya kita syuting waktu itu di hutan Cifor sama di Buperta. Ah, iya. Dan apa selama proses di syuting di hutan gitu semua nggak ada kejadian aneh-aneh? Nggak ada, alhamdulillah Nggak ada nggak sih. Oh, Paling cuma ada. cuaca yang tidak mendukung. Ada itu loh Kak, yang waktu di episode berapa ya? Yang ada di trailer juga yang Riri jatuh itu. Itu kan panas banget kan, kakak ngerasa kan itu gerah banget, tapi itu malam-malam, kan harusnya malam-malam hutan tuh dingin kan, atau kayak sejuk gitu. Terus Panas. iya itu Pakai jaket kali, panas. pakai jaketnya double kali. Enggak, Tapi kita semua kru pakai juga keringetan. Oh, gitu? Iya. Terus aku bilang tuh di depan, ngomong di depan Aniko, ini gerah banget sumpah, padahal kan Tadi udah yang malam. jagainnya di sini kayak. Terus Aniko bilang, iya tuh pada penasaran gitu. Dan itu kita syutingnya emang di sebelah-sebelahnya di sebelah-sebelahnya pohon gitu kan. Ya lu Buperta kan emang hutan pin space doang kan, kayak cemara-cemara gitu kan Iya. ya. Makanya aku kan posisinya sebelah aku Kakang kan. Jadi aku bilang, "Kang, kalau ngomong jangan teriak-teriak atau jangan ngomong yang jelek-jelek." gitu. Tapi kan udah syuting sama sebulan rumah kan juga masih ada rasa takut gitu juga. Ada, Kalau di rumah gitu masih sih ada walaupun udah terbiasa ya, tapi Sih ada. kan sempet ada pikiran kayak gini nggak? Nah, kok Kang Angga sama Teresa berani kayak begini? Ada banget kayak apalagi kalau episode Jurnalisa di YouTube yang kayak dia ke mana gitu ke rumah kayak sakit gudang yang tua, episode ke rumah kemarin sakit itu loh yang ke terbengkalai. sekolah itu serem Yang banget berani gitu. Tadi keserupannya serem banget. Bukan keserupan, mediasi. Oh, iya. Serem banget aku. Ini buat teman-teman Timers yang mungkin baru tahu ini mereka kakak adik nih ternyata nih. Makanya tadi selalu manggil kakak gitu. Ini saya juga baru tahu ternyata. Gimana nih nyambung syuting bareng pertama kali kah atau sebelumnya udah? Enggak, sebelum ini kita udah pernah di Kunanta Mendadak Santri, itu kita bareng. Kalau- Baru ini kedua. Apa lebih intens di sini kah atau seperti apa? Lebih intens di sini, soalnya di Kams tuh kita jarang ngadain bareng. Kalau di sini banyak. Di sini Tapi walaupun sebelumnya udah pernah ya, kita ada salah satu scene pas kita syuting tuh kan belum pernah nih syuting bareng, terus aku ketemu dia tiap hari. Terus ini harus yang serius banget. Jadi kayak tiap kita adep-adepan. adep-adepan gini kan, gini. Terus kita nggak bisa nggak ketawa. Sampai Empat kali dimarahin diulang. Astra dah. Awkward ya. Udah nggak boleh ketawa terus. Kalian beda berapa tahun sih? 1 tahun. Kita sampai dimarahin Eyang tuh Astra dah kita. Ayo yang serius jangan ketawa. Apa yang bikin kalian ketika pertama kali syuting yang serius itu tuh akhirnya ketawa terus susah menahan
apa namanya lucu-lucunya. Karena ngelihat muka dia sih. Emang siapa di antara kalian yang lebih lawak tuh? Yang paling lawak di lokasi. Ini di antara kalian berdua. Oh, di antara ini. Dia. Ya waktu itu juga yang ketawa duluan aku. Iya. Aku yang ditegur Risa jangan ketawa gitu. Tapi orang kan mungkin gak tahu gimana rasanya syuting bersama kakak atau adik sendiri gitu. Lebih enak karena bisa sharing sampai di rumah masih sharing lagi kah, atau banyak tantangannya kayak tadi nahan ketawa, udah biasa ketemu. Apa ya? Mungkin kalau adik kakak gitu kita lebih bisa enak buat eksplor gerakan tubuhnya kayak megang, kayak nggak perlu kayak sungkan atau mungkin itu sih. Terus kayak kalau misal dialognya yang biasanya kalau ngomong sama orang asing nggak enak, kalau ngomong sama adik sendiri kan jadi kayak ya bodo amat tadi gue juga. Adik gue. Iya. Kalau dari aku mungkin karena kita kan ada beberapa yang lokasinya horor, jadi aku tuh ngerasa kayak kalau sama kakak tuh kayak lebih ada kakak gitu, jadi kayak lebih enak gitu. Kayak pas di hutan tuh aku sama kakak terus, jadi kayak kakak jangan ditinggal adenya gitu. Padahal kan kakaknya juga penakut. Iya sih. Siapa? Bagus soal kakak yang baik. Kalian pernah diajak sama teman-teman dari sama teman-temannya ke lokasi-lokasi horor gitu belum? Iya ngajak. Ini mastermind-nya. Udah pernah. Ngajak Askan sama Kak Edu, ayo kesini yuk gitu. Terus aku yang, jangan kakak, jangan aneh-aneh. Nggak penasaran kayak misal di set sekolah tuh ada kayak lorong yang kosong gelap. Dia ngajak aku penasaran itu di sana ada ngajak apa ke kelas kosong malam-malam. Terus apa yang didapat tadi itu? Nggak ada. Kita kayak cuman uji nyali iseng doang. Emang nggak diomelin gitu misalnya, kan ngapain malam-malam ini? Enggak sih. Kesana-sana. Enggak sih. Karena nggak ada yang lihat soalnya. Nggak terlalu jauh Bagus. sama set juga. Berapa orang ya yang ikut main di sini? Yang anak-anaknya. Anak-anaknya. Risa, Angga, Kakang, Kalau di total Niko, berarti 7 ya, Indi, 8. Riri, Agus, Dewi, Dewi. Kulon. 8 ya? Agus, Kulon, 9. Oh, 9. 9. Kalau sama The Bangers jadi 12. Nah, Teresa kan punya teman Peter TS tuh. Nah, kamu dikenalin gitu sama mereka? Pengen kenalan tapi Oh, aku nggak dikenalin, belum cuman dikenalin. pengen kenalan. Tuh, itu penasaran. Ya kan mereka baik, mereka kan nggak bakal Keren sih, ganggu. terus kayak pas premier tuh dikasih kursi kosong. Iya. Selalu ya Buat kalau Teresa. Peter Iya, CS. di depan. Amazing, respect. Tapi pernah dibilangin nggak Peter TS mampir nih ke lokasi, ada yang mungkin Kang Dikom Pas bilang, reading ya? Aku pernah nanya sama Teresa, ntar yang, enggak pas reading aku nanya, Peter CS ikut nggak? Enggak, katanya terlalu jauh, mereka kan di Bandung waktu itu. Oh, mereka juga tahu jarak ya. Mereka nggak bisa menghilang ting gitu langsung nyampe tuh nggak bisa mereka ternyata ya. Nah itu nggak tahu deh. Tapi nggak ini ya ketika kalian ditawarin ini nggak ada kayak rasa serem banget nih anak-anak kecil semua, terus kayak ketemu mencari pencarian hantu, sempat ada rasa gitu nggak sih pas ditawarin? Enggak sih, sebenarnya saya tahu pasti ada kru di belakang kamera gitu, jadi ngerasa oh ya mungkin serem, cuman masih oke lah, masih bisa lah. Selain storyline yang kalian suka dari series ini, apa yang akhirnya buat kalian pas ditawarin boleh ikut? Mungkin karena before ditawarin itu kita emang udah sering nonton Jurnal Risa di YouTube. Jadi kayak waktu ditawarin ada Jurnal Risa The Series, apalagi waktu mereka masih kecil, kita kayak langsung interested buat ikut gitu. Jadi kita langsung gas casting dulu ngasih. Waktu tawaran udah sama perannya kah atau belum? Iya, udah sama Udah. perannya. Dia bilang sama Kak Fafa manajer aku bilang, "Dek, casting jadi Risa ya." Terus bilang, Risa Saraswati Kak. Iya, yang di Danur itu. Terus aku bilang, "Oh ya mau gitu." Langsung mau, saya emang udah suka gitu. Sebelum kamu ketemu Teresa dan baca skripnya, di bayangan kamu Risa itu seperti apa? Yang akhirnya kamu bawa buat ke casting itu.
Ya yang pasti karena aku kan nonton Danur semua tiga-tiganya itu aku bilang, aku pasti Berani juga nonton ini gitu berani kalau filmnya aku berani. Pasti ngerasa beda, jadi mungkin lebih pendiam gitu, lebih kalem. Dan setelah aku baca skripnya ternyata Teh Risa ini tomboy pas masih kecil, kayak tantangan baru nih, soalnya aku tuh aslinya girly banget dan Teh Risa ini tomboy, jadi kayak aku harus ngilangin beberapa habit yang menurut girly-girlynya. Ya menurut Om Awi atau menurut acting coach itu masih girly banget gitu. Jadi aku harus ngilangin gitu. Terus alhamdulillah akhirnya I can wrap it up maybe kind of well. Gitu, aku nggak bisa milih lah. Gimana viewers? Yang pasti disuruh untuk jadi tomboy. Iya, disuruh jadi tomboy. Apa aja yang akhirnya kebiasaan yang kamu hilangin yang girly? Nggak pakai kutek? Enggak, aku emang nggak pakai kutek. Terus? Mungkin cara berdirinya atau cara ngomongnya, cara jalannya, cara makan itu juga. Aku makan tuh gini, kalau di jurnalis aku gini. Tangannya, ini meja, tangannya gini. Biasanya gini. Sampai sekarang kayak gitu ya, sekarang? Iya. Jadi ke bawah. Kalau Ali apa Li yang beda Li? Tantangannya jadi mungkin belajar bahasa Sunda. Iya, belajar bahasa Sunda juga bahasa sih. Sunda karena kita sebelumnya belum pernah si project bahasa Sunda. Jadi kita waktu proses reading itu selain ngafalin skrip dan mendalami karakter, kita juga belajar bahasa Sunda. Kebetulan yang jadi bapak, rest in peace bapak. Rest in peace bapak. Itu orang Sunda beneran. Jadi kita diajarin bahasa-bahasa Sunda yang biasa dipakai. Dan ada Aniko juga. Orang Bandung asli. Susah nggak belajar bahasa Sunda? Ya perlu proses sih. Susah-susah gampang. Yang susah apa bahasanya? Kalau gaji bisa lo gaji susah. Dialeknya sih. Dialek kan? Sih, nih, lah, dong. Ya kita harus ngilangin habit-habit bahasa Jakarta. Kadang pernah tuh kita gitu agak keceplosan ngomong apa ya? Dong terus itu nggak ada di Sunda. Dong itu nggak ada di Sunda ya? Kalau zaman mungkin 19-an nggak ada. 9 Mungkin sekarang ada tapi ya. Timeline jurnalisme gitu-gitu ya? Ya, kan? gitu. Tapi sampai ke bawah nggak akhirnya setelah syuting? Kadang nggak bawa. Kadang logatnya tuh pasti ke bawah. Kan kalau di rumah masih juga in karakter nggak sih kalian berdua? Kan Jumat libur nih di rumah, masih in karakter, tiba-tiba in karakter kalian buat supaya ngejaga itu. Kalau di rumah enggak sih, kita kalau lagi libur kebanyakan tidur. mungkin kayak tiba-tiba ngomong tampil di dalam Sunda, sadar bahwa kita tuh gitu. kita tiba-tiba pakai bahasa Sunda juga sering. Kalau waktu lagi proses syuting. Ketika udah lagi libur, lagi jeda. Iya, kayak misal mama lagi ngomong atau kakak lagi ngomong, naon gitu. Naon sih gitu. naon gitu. Tapi ketika syuting Julnarisa dengan semua pengalaman yang kalian rasain, kalau sampai di rumah masih suka takut gitu masih akhirnya mungkin Sofi jadi nggak berani tidur sendirian, Ali juga jadi nggak berani. Kan tadi kan kata ke kamar mandi kalau di lokasi syuting nggak temenin, kalau di rumah jadi minta ditemenin juga, jadi kebawa gitu nggak? Enggak sih kayaknya. Enggak sih. Kalian nggak jadi sensitif gitu kan? Tiba-tiba di rumah enggak. ada orang-orang gak enak gitu. Soalnya dijagain Baba juga sih. Baba tuh lumayan pintar. Apa sih maksudnya yang ngejagain tuh dalam artian Kayak dibaca-bacain biar nggak ada yang ganggu gitu. kadang ikut. Nggak ada yang ikut. Baca-baca doa. Baca doa. Terus kalian penasaran, baca apa sih? Gitu Enggak sih, soalnya kita tahu baca-baca doa doang. Oh. Baca surat apa gitu. Oke. Dan udah jalan berapa episode nih? Udah 5 episode. Oke, menurut kalian sejauh ini gimana nonton 5 episode dan gimana kata fans-fans kalian? A lot of my friend watch this series, terus katanya ada temen aku satu bilang, Sofia ini seru banget, aku dari tadi gak bisa berhenti teriak. Terus ada salah satu temen aku juga bilang, ini seru banget tahu, jump scare-nya banyak banget. Kamu kan gitu. seusia kamu. Iya. Mereka pada berani nonton. Berani. Karena ada temennya. Karena ada temennya, iya, karena ada temennya. Ada Miss Sofia aku berani nonton. Iya benar. Apa selain itu ketemu, selain serem ketemu mereka apa lagi? Terus juga
bilang katanya ada yang masih kecil tuh aku punya adik gitu lah di sekolah gitu bang, kakak itu beneran yang di episode ini yang itu kesurupan gitu. Terus aku bilang, iya itu beneran gitu. Enggak sampai tahu? Enggak, ya di bawah gitu. Iya itu beneran Lali, gimana Li? Yang pasti seneng banget sih sampai episode 5 ini komentarnya pada positif semua. Alhamdulillah. Kita juga senang banyak yang nonton. Semoga pesan-pesannya juga bisa tersampai ke mereka. Terima kasih Om Awi dan Om Manat setelah memberikan kita kesempatan buat main jurnal Risa. Kalian bisa tonton di Disney Plus Hotstar. Ih, jago banget jualannya ya. Udah jago. Kalau dari kalian sendiri apa namanya syuting sama berbulan-bulan itu masih ngerasa kalau ngelihat talent yang didandan itu masih serem nggak sih, kayak takut gitu, atau misalnya kayak udah biasa aja? Make upnya serem-serem sih yang jadi hantunya. Kalau aku biasa aja sih, soalnya tahu itu makeup dan aku pernah di makeupin gitu. Oh, pas di project sebelumnya? Iya. Banyak juga kru-kru kayak talent coordinator yang kalau ketemu sama hantunya tuh kayak nggak mau di set. Walaupun emang tahu itu makeup, tapi karena seserem itu jadi nggak mau di set. Emang serem sih. Tapi memang serem sih jujur. Makeupnya serem-serem. Ini apa? Makeup berarti bagus ya. Tapi apa yang akhirnya bikin kalian tuh berani gitu buat ketika syuting, ketika di hutan, ketika di rumah kosong? Karena secara logika dan nalar nih anak-anak kecil semua nih yang syuting nih, jarang ada, pasti lebih banyak sih anak-anak doang kan, meskipun ada kameramen, meskipun ada Mas Awi, meskipun ada jagain, cuman ketika scene itu kan yang cuman kalian anak-anak kecil tok gitu, gimana kalian ngumpulin keberaniannya? Mungkin karena sebelumnya kita udah pernah main film horor, jadi mungkin kayak udah ada tahu feelingnya kalau take sendiri gimana. Terus kayak kita udah bisa ngontrol the level of fear. Terus kayak apa ya, karena kita tahu yang jadi hantu tuh siapa sih. Jadi kayak kan udah kenal, jadi nggak terlalu takut sih gitu. Kalau dari Sofi? Iya sih sama, karena ya I know di belakang kamera there's the crew yang emang selalu sigap kalau ada apa-apa tuh pasti selalu jagain, jadi kayak oh ya ada mereka gitu ya, I'm gonna be fine gitu. Walaupun emang mungkin misal di hutan atau di rumah tua itu pasti ngerasa takut, tapi tetap aja kita ya masih oke lah. Oke. Kalau diantara kalian yang anak-anak talent apa case anak-anak lagi jeda syuting, apa sih biasanya jadi obrolan kalian sama? Kita main apaan sih? Waktu itu main game, terus kayak ngobrolin game apa yang sedang terjadi di set dan apa yang tadi lagi kita lakuin, kayak misalnya lagi scene yang gini yuk, nanti main ini yuk, makan ini yuk. Energi kalian nggak habis ya, masih mainan ya? Iya, kecuali kalau emang udah malam banget dan Milo nggak bisa membantu ya. masih lucu lagi dengan mendengar kalimat Milo. Doping kalian Milo ya? Milo, iya. Atau enggak makanan pedes. ya. Wah. Kalau nggak pedes Milo. Oh, semua yang anak-anak makan pedes gitu? Enggak juga sih. Kalau ngantuk sih, kalau yang suka pedes pada makan pedes. Oh, lebih banyak emang adegan-adegan di malamnya ya? Iya, Banyak kita mostly malam sih. Walaupun misal setnya di dalam terus ceritanya siang tuh ada juga yang di take-nya malam gitu. Dan selain tadi makanan, kalian menjaga stamina-nya? Vitamin. Oh, vitamin. Tidur, vitamin. Sering-sering nyolong tidur. Iya benar-benar. Misal break makan. Kita berdua sering banget tidur di set. Banyak banget yang fotoin tidur terus. Itu banyak. Itu pasti kesengan teman-teman ya? Iya, teman-teman pada iseng banget teman-teman atau enggak kru gitu, fotoin gitu. Sampai dia tuh aku bilangnya dia tukang tidur kalau. Berarti yang pelor kakaknya? Dia pernah tidur di set rumah tua yang di teras itu, yang di depan, tidurnya literally kan ini ya pagar gini, dia tidur di atas tengkurap
Oh di yang pagar yang beton gitu. Iya, yang di pluran depan gitu rumah ya. tua. Itu dia pernah tidur di situ, terus pernah tidur di mana lagi ya? Aku nggak kuat kalau udah ngantuk malam-malam tuh. Ini enggak, itu siang kakak. Ah, masa siang tidur? Ini waktu itu sama aku di set jembatan itu loh. Kenapa? Tidur di Ini- jembatan. Bukan di jembatan, di jembatan. Tiba-tiba ada motor. Itu tuh kan panas banget ya. Jadi kita Terik. awalnya rebahan doang, payung. Terus kok lama-lama mager ya, kok enak ya. Akhirnya tidur kita berdua. Difotoin. Bener-bener di pinggir jalan. Difotoin. Kan panas banget. Aku pakai payung kan. banget, gila. Terus kayak kan pakai tasnya aku jadiin bantal, terus payungnya aku taruh di sini biar nggak kena panas. Oh, Terus iya. kayak tiduran gitu. Tapi dia enaknya tuh Lama-lama tangannya tidur. begini, jadi mukanya nggak kelihatan semua, aku kelihatan semua. Oke, tapi selain cerita-cerita apa namanya kalian tidur di set gitu kan, apalagi yang akhirnya bikin kalian kayak kangen buat syuting lagi, apa ketemu mungkin kangen lokal apa momen-momen syuting dengan sama teman-teman di sana. Kalau ketemu teman-teman selesai jurnalisnya juga kita masih kayak sering ketemu di tempat casting atau ketemu di mana gitu, kita tetap ketemu. Cuman kalau krunya tuh kita jarang gitu kan, kita emang most of the time sama kru itu kan, sama Eyang, sama Abang, sama Om Coyong, terus sama Mami, sama Om Awi juga. Parah lu Itu- kalau mau ya banget emang. Dikompoin sama bang gitu. Itu kita kayak pas kemarin premier juga kita nanya, Eyang mana ya, Abang mana ya gitu. Oh, kalian masih sering ketemu sama geng kalian nih? Masih lumayan sering ketemu dan ada yang jadi Dewi sama Viral tuh jadi siapa sih? The Bangors. Ya yang dari salah satu The Bangor kita juga satu sekolah gitu, nggak satu sekolah sih, cuman beda cabang, jadi kadang ketemu kalau ada acara sekolah gitu. Yang paling usul siapa sih di antara kes-kes anak-anak? Niko. Niko sama Kakang. Tuh mereka berantem mulu. Sama dia. Cuma Enggak. Itu Sayang, enggak. bertiga apaan? Oke, kita tanya ke Sofi. Apa kekusilan apa yang akhirnya dilakukan oleh mereka bertiga? Termasuk Itu dengan mereka sering banget ngagetin tiba-tiba dia. Aku sama Riri lagi mau ke PU atau mau kemana gitu. Wah, itu atau enggak sama kakak sih. Sebenarnya yang The Bangors Niko, Kakang Angga atau Niko mereka ya? Mereka tuh ada bawah tuh nakal yang emang nakal, bukan yang jahil. Tuh. Tapi akhirnya dengan persahabatan kalian, keseruan-keseruan sama syuting, jadi apa namanya bikin kalian ngerasa ini syuting bukan kayak syuting nih, jadi kayak lebih tempat main gitu. Iya sih. Jadi kayak gitu, jadi kayak Ya, lebih iya sih, karena di bawah fun syutingnya, nggak terlalu formal juga. Kita tuh kalau Tapi walaupun kalau emang udah mau syuting kita kita bercandanya ntar dulu. Iya. Kayak aku setiap mau bangun tidur nih pasti kayak lu males banget syuting, tapi nanti ketawa temen ya udah deh gitu loh. semangat kan ada teman-teman. Iya sih. Kerja bareng sama Mas Awi gimana, galak nggak? Enggak, Om Enggak, Om Om Awi Awinya mah enggak, seru. Om Awinya enggak galak, Om Awinya santai gitu. Oh, iya, galak Cuman juga kalau tuh. Eyang yang galak, Eyang. Eyang sama Abang, Apa siapa? Eyang sama Abang. Asrada. Ada Asrada 1, Asrada 2. Emang harus ada yang galak emang di lokasi. Iya, pasti ada yang galak sih. Siapa yang sering ngomelin? Ya itu bertiga tuh. Niko, kamu yang bener gitu. Posisinya jangan jalan-jalan dan Oh, gerak-gerak. jadi di lokasi juga Sundaan ya berarti ya? Jangan-jangan. Iya sih. Sunda, Iya kan, ngomongnya Sunda. kalau di lokasi Sunda. Sundaan jadi ya karena udah Kebawa. Udah dialognya, terus kru-krunya juga. Aku juga sama Riri sama Indi tuh dipanggilnya bukan Kak, dipanggilnya Teteh. Bahkan sampai sekarang tetep gue Teh Ica gitu. Kalau Ali gimana? Akan. Enggak, tapi paling Bahkan yang sampai kecil-kecil sekarang aku doang sih. manggil Keanu tuh tetap Kakang bukan Keanu. Iya. Kita ke bawah manggil Oscar Kes ya, Niko, manggil nama. manggil Dimas Agus. manggil Cheryl Dewi. Aku sampai sekarang masih manggil Cheryl Dedeu. Dedeo. Dedeu. Dewi, Dede.
Berapa episode total? 10. 10. Tayang setiap Sabtu. Ini udah separuh jalannya ini ya. Lagi Iya. bisa kalau Masih- udah separuh. Mulai panas. Iya tuh, lagi rame-ramenya, lagi Episode yang akan datang akan lebih seru guys. Lebih banyak jam scare-nya. Wah, And warning juga. Slebeo. Tiba-tiba tahu selebel dong. Oke. Jadi ada dapat jaminan dari Sofi dan Ali 5 episode berikutnya akan lebih Seru. Lebih seru. lebih seru lagi. Boleh mungkin tadi ini closing statement buat Ali sama Sofi buat teman-teman Tribuners, buat juga fans-fans kalian, buat para fans Junarisa apa nih? Boleh buat mungkin nonton filmnya atau apa kasih ke temen-temen. Kalian pokoknya harus nonton karena mungkin awalnya kalian hantunya awalnya yang ini nih kayak main problemnya. Tapi enggak guys, ada hidden plot gitu. Ini lagi zaman di plot twist gitu. Plot twist. Jadi guys, plot twistnya adalah Jangan dong. Tin. Di luar Nurul gitu kan. Nggak habis Fikri. Gak harus mikir. Terus kalau dari Ali apa? ya jangan lupa nonton series Junarisa ini di Disney Plus Hotstar dengan cara berlangganan. Langsung nonton dari episode 1 sampai episode 5 dulu. Setiap Sabtu akan tayang lagi. Sangat bagus, sangat keren, sangat serem, sangat wow. Sangat wow. Kalian nggak perlu nanti susah-susah nyari di search Junarisa gitu karena alhamdulillah Junarisa ada di bagian trending di Disney Plus Hotstar. Trending ada kalau trending tuh ada nomor-nomornya kah atau Kayaknya enggak ya kalau Enggak, kalau nggak cuma kolom trending aja gitu ya? Iya di kolom trending. Kalian scroll aja dikit tuh nanti nemu. Yes sir. Siap untuk season 2-nya enggak? Show. Mas Awi, Siap banget. Anak-anaknya semangat nih. Siap. Kontak ya. Waduh. Udah ngetek. Ya buat Sofi sama Ali, makasih nih udah mampir ke Tribun Corner. Makasih. Terima kasih. Udah diundang juga, Tribun makasih. Corner. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Tribun Corner dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya dan sampai jumpa. Bye. Bye bye.